Tuhan beribu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Melayani. Di Jumat Agung ini, jemaat sekalian, secara istimewa kita kembali merayakan sengsara dan kematian Tuhan di kayu salib. Mengapa, jemaat sekalian, kemudian salib itu juga harus menjadi jalan hidup yang mendarah daging, yang harus mendarah daging dalam jalan hidup Kristiani kita? Mengapa kita juga harus berjalan di salib? Dan mengapa kita juga harus memikul salib kita? Maka sekarang, saudara, di Jumat Agung ini mari kita hayati kembali apa makna salib. Sebagaimana dalam bacaan kita, Tuhan Yesus sendiri menjelaskan dengan menggunakan sebuah ilustrasi berupa biji gandum. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan makna kematian dan salibnya itu dengan ilustrasi biji gandum. Mari kita baca kembali ya, Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 24. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Artinya, saudara, untuk dapat menjadi pohon hidup yang bertumbuh dan berbuah, biji pertama-tama harus jatuh ke dalam tanah atau harus ditanam. Seperti mati dan dikuburkan. Artinya, saudara, biji itu harus menyerahkan dirinya untuk transformasi atau perubahan berikutnya. Tanpa kesediaan ini, biji tetap akan menjadi biji. Tak akan membawa perubahan apa-apa, tak ada transformasi, tidak akan dapat menghasilkan kehidupan. Dan jemaat sekalian, Tuhan Yesus pertama-tama mengungkapkan rahasia kehidupan yang harus dijalaninya itu dengan menyamakan hidupnya dengan biji gandum itu. Bahwa dia harus mati supaya menghasilkan banyak buah. Dengan taat sampai mati di kayu salib, maka dihasilkan buah, yaitu orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Bahwa Yesus harus menunjukkan jalan cinta kasih-Nya yang sempurna dengan rela mati di kayu salib untuk mendatangkan kehidupan. Namun, saudara, dengan ilustrasi biji gandum ini, Tuhan Yesus tidak bermaksud hanya untuk menjelaskan dirinya dan kematiannya. Dengan sangat jelas kita melihat kemudian Tuhan Yesus sekaligus memakai ilustrasi biji gandum itu untuk dipakai sebagai contoh dan teladan. Contoh dan teladan bagi kita untuk dapat mengalami kehidupan yang baru melalui kematiannya itu, dan kehidupan baru itu akan berbuah-buah bagi Kristus. Kita memperhatikan kisah 3 biji ini, saudara. Ketiganya berasal dari jenis biji yang sama, namun akan berakhir dengan nasib yang berbeda. Benih yang pertama, saudara, disimpan di dalam
sebuah toples yang kering dan ditutup rapat-rapat. Benih yang kedua diberikan kepada seorang ahli bonsai yang berasal dari negeri Jepang. Sedangkan benih yang ketiga ditanam di hutan lindung di Amerika Utara. Karena biji ini berasal dari jenis pohon yang sama. Ketiganya memiliki potensi yang sama untuk bertumbuh. Namun seiring dengan waktu, saudara, kita dapat melihat hasil yang ternyata berbeda. Benih pertama yang disimpan di dalam toples tertutup, tak pernah mengalami transformasi apapun. Tak ada perubahan yang terjadi, meskipun bertahun-tahun ada di dalam. Sedangkan benih yang kedua ditanam oleh ahli bonsai dari Jepang, bertumbuh. Tetapi meskipun puluhan tahun, saudara, tingginya hanya belasan sentimeter. Namun yang terakhir di Amerika Utara, di sebuah hutan lindung, biji itu bertumbuh menjadi pohon dengan ketinggian 110 meter. Dengan lingkar batangnya 26 meter. Dan saudara masih dapat lihat pohon Jenderal Sherman. Itu pohon Jenderal Sherman di National Park Sequoia, Kings Canyon. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat dengan jelas bahwa biji hanya bertransformasi dengan persyaratan yang sangat jelas. Yaitu saat dirinya tidak dipertahankan lagi erat-erat, entah di dalam botol, entah oleh ahli bonsai, sebaliknya diserahkan sepenuhnya untuk jatuh ke tanah, untuk mengalami transformasi dan perubahan selanjutnya. Dan banyak benih, saudara, hanya tinggal menjadi benih, seperti yang ada di dalam toples itu. Kecuali ia rela jatuh ke tanah dan mati, sebuah benih akan mengalami transformasi dan perubahan yang ajaib. Maka sekarang saya harap saudara mengetahui mengapa, kalau sudah bertanya, ada banyak orang-orang Kristen, mengapa ada banyak orang dibaptiskan tetapi tidak menunjukkan transformasi kehidupan sama sekali. Saudara tidak dapat melihat perubahan kehidupan yang baru dari orang-orang yang telah dibaptiskan dan menjadi orang Kristen. Bukan hanya sama seperti manusia lamanya. Kita malah melihat orang-orang yang lebih buruk kehidupannya daripada sesudah dibaptiskan. Mengapa kita melihat bertahun-tahun orang Kristen hidup bergereja menjadi orang Kristen tetapi tak pernah menunjukkan atau mengeluarkan buah-buah roh dalam kehidupannya? Maka di Jumat Agung ini, saudara, sekarang mari kita lihat kembali. Mari kita lihat kembali buah rohani dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Sebagaimana saya mau lihat dapat dilanjutkan di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Buah roh ialah kasih. Hidup saudara penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Saudara memiliki kesabaran yang ajaib, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini hanya contoh beberapa. Apakah buah ini, saudara, ada dalam diri saudara?
Atau saudara dengan jujur berkata, jauh panggang dari api. Maka jemaat sekalian, untuk dapat menjalani kehidupan baru di dalam Kristus yang berbuah-buah baginya, kita juga harus rela menjadi seperti biji gandum. Kita juga harus memiliki kerelaan untuk mati bersama dengan Kristus di kayu salib yang kita rayakan hari ini. Untuk dibangkitkan kembali dalam hidup baru seperti perayaan Minggu yang akan datang kebangkitannya. Sebagaimana saudara Rasul Paulus sendiri berkata, coba lihat berikutnya 1 Korintus 15:36. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh. Tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Itu tahapannya. Kalau tidak mati dahulu. Dan itulah saudara yang dilambangkan dengan sakramen baptisan yang telah kita terima bersama. Saya mengajak kita untuk mengenang dan melihat kembali baptisan kita masing-masing. Sebagaimana dikatakan Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di dalam sakramen baptisan yang telah kita terima, saudara, manusia lama kita itu yang dikuasai oleh dosa dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Itu maksud baptisan. Kalau saudara menerima baptisan, itu artinya saudara, bahwa saudara dikuburkan, manusia lama saudara dalam dosa itu dikuburkan bersama dengan Kristus, disalibkan dalam kayu salib itu, supaya sama seperti Kristus telah bangkit oleh kemuliaan Bapa, demikian kita hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Maka 40 hari lamanya saudara kita menjalani masa prapaskah untuk apa itu? Tak lain saudara, untuk menyegarkan kembali rahmat baptisan kita itu. Lama saudara diajar untuk berpuasa selama masa prapaskah, menjalani berbagai macam disiplin rohani untuk kita menghayati dan menyegarkan kembali rahmat baptisan itu. Maka di sini saudara kita dapat melihat sebuah paradok atau pertentangan yang besar, bahwa kematian membawa kehidupan. Hanya kematian akan membawa kehidupan. Suatu paradok yang kita rayakan di Jumat Agung. Ketika kita mati terhadap diri kita sendiri, itu yang dimaksudkan dengan matinya biji gandum, kita akan hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Ketika kita rela mati terhadap diri sendiri, kita akan berbuah-buah bagi Kristus. Maka mari kita dengan cepat sekarang untuk memahami, dan kita pulang dengan memahami apa itu artinya mati terhadap diri sendiri. Apa itu artinya? Adalah mati terhadap diri sendiri, karena itulah simbol baptisan kita. Yang pertama, saudara, mati terhadap diri sendiri tidak lain dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai menyangkal diri. Dan bagi Yesus sangat jelas syarat utama kita untuk kita dapat mengikut Yesus hanyalah kalau kita dapat menyangkal diri kita sendiri. Menyangkal diri itu saudara berarti kita menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada kebenaran dan kehendak dan keinginan pribadi kita sendiri.
Jadi segala sesuatu di dalam diri kita yang bertentangan dengan kehendak Allah, itu disiplin rohani yang dipanggilkan kita selama Prapaskah dengan berpuasa, tak lain adalah latihan untuk menyangkal diri kita. Nah, segala sesuatu dalam diri kita yang bertentangan dengan kehendak Allah harus disalibkan dan dikuburkan. Nah, segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, sebagaimana dirumuskan, ini hanya salah satu contoh sedikit untuk kita dapat lihat bahwa perbuatan daging itu telah nyata, dan itulah yang harus kita salibkan, dan itulah yang harus kita kuburkan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan masih ada dalam hidup saudara. Iri hati, amarah, dendam, kebencian, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan masih banyak hal lagi, yaitu perbuatan daging kita. Maka saudara, mati terhadap diri sendiri itu berarti menguburkan dan menyalibkan kuasa daging dalam diri kita itu. Bahwa Allah telah memberi rahmat baptisan supaya kita dapat berkata ya untuk segala kehendaknya, dan menolak saudara segala perbuatan daging yang bertentangan dengan rencana kasih-Nya dalam kehidupan kita. Maka mari kita bertanya saudara di Jumat Agung ini, apakah rahmat baptisan, apakah semangat baptisan ini masih membara dalam kehidupan kita, yang membawa kita hidup di dalam pimpinan roh dan hidup dalam buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kita dapat lihat ayat berikutnya, bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Ia telah menyalibkan daging. Sudahkah saudara menyalibkan daging? Dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Itu berarti saudara, kelakuan lama kita harus kita tinggalkan. Dan kita harus hidup baru dalam manusia baru. Artinya, tidak akan pernah dapat kita menjadi orang Kristen untuk tetap mencampur adukkan hidup lama kita dengan hidup baru kita. Dan berapa lama kita dapat melihat kehidupan orang-orang Kristen yang mencampur adukkan. Di gereja nampak sebagai hidup baru, tetapi di perusahaan, di kantor seperti serigala yang menelan sesamanya. Kita tidak dapat mencampur adukkan manusia lama dan manusia baru dan menjadi orang Kristen dengan campur aduk. Ini tahapannya, mati. Dan baru kita akan hidup. Maka firman Tuhan berkata, tetapi sekarang buang semuanya itu, yaitu marah. Adakah di hati kita geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu? Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah garis bawah, telah menanggalkan manusia lama. Itulah mati terhadap diri sendiri. Itulah menyangkal diri. Menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar kalibnya. Yang kedua, mati terhadap diri sendiri. Itu berarti kerelaan kita untuk mengosongkan diri. Kenosis. Sama seperti Kristus yang dalam rupa Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, itulah mematikan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba
yang baru saja kita hayati. Bagaimana Tuhan Yesus membungkuk di hadapan murid-muridnya yang sedang duduk hendak makan dan membasuh kaki murid-muridnya. Posisi dan tindakan yang hanya dilakukan seorang hamba terhadap tuannya. Namun Kristus mengosongkan dirinya. Dia tidak meninggikan dirinya, meskipun dia Allah dan Tuhan. Sebaliknya mengambil posisi lebih rendah dari murid-muridnya. Dan itulah teladan yang ditinggalkan bagi kita. Mati terhadap diri sendiri. Itu berarti tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia dalam kehidupan ini. Sebaliknya dengan rendah hati, itu sudah garis bawah, itulah mengosongkan diri. Rendah hati, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Itulah mati terhadap diri sendiri. Dan dapat mengutamakan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan kita sendiri. Mampu memuliakan orang lain lebih dari kita memuliakan diri kita sendiri. Jadi mematikan diri sendiri, itulah yang kita sebut sebagai hati seorang hamba. Menjadi pribadi yang tidak mempertahankan reputasi, harga dirinya, dan dalam setiap gerak dan pelayanannya hanya mau menjadi hamba yang mencuci kaki orang lain. Dan itulah prinsip dari Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mencari penghargaan di balik semua pelayanannya. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Menjadi pribadi, saudara, yang merasa tidak pernah berhak, sekalipun telah berjerih lelah lebih dari orang lain untuk mendapat upahnya, karena hanyalah seorang hamba. Seperti Paulus berkata, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Garis bawah itu, saudara. Artinya tak pernah ada udang di balik batu, di balik segala jerih lelah pelayanan kita. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak pernah kita harapkan, apalagi kita tuntut dalam setiap gerak aktivitas pelayanan kita itu. Dan hanya demikian kita akan mengeluarkan buah. Hanya orang yang mampu demikian dalam pelayanannya, memiliki hati seorang hamba itu, akan keluar buah roh kasih yang mesra, belas kasihan, persekutuan roh, kehidupan yang sehati, sepikir, satu dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan yang sia-sia untuk dirinya sendiri. Maka yang terakhir, saudara, yang ketiga, mematikan diri sendiri itu berarti dengan demikian mempersembahkan tubuh kita ini, diri kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadah kita yang sejati. Menyerahkan seluruh kehidupan kita ini untuk menjadi miliknya. Dan kita berani berkata, tak ada lagi yang kita miliki. Semuanya milik Kristus. Dan kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, sekarang diriku ini telah dibeli lunas dengan tubuh dan darahku, dan hidupku ini bukan milikku lagi, tetapi milik Dia yang telah membayar lunas. Dan hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Dan kalau kita sampai di situ, kita telah mematikan diri kita.
Karena kita telah mempersembahkan hidup dan diri kita untuk menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Maka saudara, untuk kita dapat berbuah bagi Kristus dan menjadi berkat dalam kehidupan ini, kita harus rela untuk memasuki kematian diri sendiri setiap hari dalam kehidupan kita. Sama seperti Kristus hari ini mengorbankan dirinya mati untuk membawa keselamatan dalam kehidupan kita. Demikian kita juga dipanggil bahwa benih yang disimpan dalam lumbung akan berjamur, membusuk, tetapi kerelaan kita untuk mati dan dibuang ke dalam tanah akan bertumbuh 30 lipat, 60 lipat, 100 kali lipat. Maka dalam perjamuan yang telah tersedia ini, kita diingatkan bahwa Yesus telah menyerahkan, telah memberikan semuanya bagi kita, bahkan tubuh dan darahnya. Kiranya Dia menjadi teladan bagi kita semua, juga untuk kita berani memberikan diri kita sebagai persembahan yang kudus, hidup bagi Tuhan, untuk menjadi ibadah kita yang sejati. Amin.